ya, sehat kuat. Oke, udah pada sarapan belum? Iya dong, harusnya udah pada sarapan. Terus kita mau memuji Tuhan hari ini. Karena ini hari Minggu, kita mau sekolah Minggu. Nah, pagi ini kita mau memuji Tuhan dulu nih adik-adik. Tahu nggak lagunya yang Yesus pokok dan kitalah caranya? Tahu kan? Tahu dong, pasti. Nggak tahu? Tahu. Oke, yang belum tahu kita belajar bareng-bareng ya. Musik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Nah adik-adik, tadi kan udah nyanyi nih, udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Nah, kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Keke. Nanti adik-adik yang di rumah ikutin doanya ya. Sudah siap berdoa? Udah dong. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau bangunkan kami Engkau bangunkan di kami pagi hari ini. di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, kami siap kami siap untuk bersekolah minggu. untuk sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, tadi udah berdoa kan? Sekarang kita mau ngapain lagi Kak Ii? Kita mau memuji Tuhan lagi nih. Masih semangat nggak yang di rumah? Semangat dong, semangat ya. Semangat. Kalau masih duduk-duduk aja, kita mau berdiri. Ayo, Kita mau berdiri yuk. olahraga. Ya Yuk. kan? Oke, kita mau olahraga, kita mau gerak-gerakin badan kita mau lompat-lompat juga ya. Oke. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, adik-adik yang di rumah masih posisi berdiri kan? Masih dong, pasti. Belum ada duduk kan? Belum, jangan duduk dulu. Kita mau memuji Tuhan dulu. Kita puji Tuhan sekali lagi. Yuk kita nyanyi sama-sama. Musik.
Nah, tadi kita udah lompat-lompat nih Kak. Terus kita juga udah nyanyi-nyanyi nih. Nah, sekarang silakan adik-adik bisa duduk kembali, siapkan hati dan duduk yang nyaman karena kita mau apa? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dulu yang berjudul apa Kak? Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik yang di rumah kalau belum bisa, kita belajar sama-sama ya. Musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, udah saatnya nih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah tahu nggak nih siapa yang mau menyampaikan firman? Tahu nggak ya? Kalian tahu? Aku sih kayaknya belum tahu sih. Nggak tahu. Tapi di sini kita bakal tahu kok. Kita mau panggilkan nih. 1, 2, 3. Om Ramli. Halo adik-adik yang berbahagia, selamat pagi semua, selamat hari Minggu. Pagi hari ini Om Roni akan bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik semua sudah mandi? Pasti sudah ya. Berikutnya, apakah adik-adik semua sudah makan pagi? Coba Kak Caca udah makan belum? Kak Ii sudah makan belum? Udah. Oh sudah, baik. Saya yakin adik-adik pun juga sudah makan pagi. Dan yang terpenting, adik-adik siap untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Pagi hari ini, Om Roni akan bercerita tentang Yunus. Sebelumnya, ayo adik-adik ambil Alkitabnya dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari kisah Yunus. Dan Om Roni akan mendasarkan firman dari kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Kitabnya ada di bawah sini ya. Sudah siap semua ya? Mari kita awali dengan doa, mohon bimbingan Tuhan agar Tuhan menyertai dalam kita belajar firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu terlebih hari ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah, kiranya firman ini dapat kami terima dalam hati dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Yunus. Siapa yang tahu Yunus? Biar kita lebih tahu dan kita mengenal Yunus, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya,
Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Om Roni kasih judul Anak Tuhan Selalu Taat. Dari video tadi, adik-adik sudah menyaksikan siapa yang tidak taat kepada Tuhan. Ayo, siapa? Ya, betul. Jawabannya adalah Yunus. Tuhan menyuruh Yunus kemana, adik-adik? Ada yang tahu? Ya, Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe. Tapi Yunus tidak taat. Yunus pergi ke kota mana, adik-adik? Ya, Yunus akhirnya pergi ke kota Tarsis. Ke Tarsis, Yunus naik apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Yunus naik kapal layar
menyeberangi Tarsis. Pertanyaan yang terakhir, binatang apa yang menelan Yunus hidup-hidup ketika menyeberang ke Tarsis? Adik-adik ada yang tahu? Ya, sebuah ikan besar. Om Andre, minta tolong ikan besarnya Om. Tayangkan di sini Om. Wah, ternyata besar sekali adik-adik. Ikan besar ini menelan Yunus selama 3 hari 3 malam lamanya. Kenapa Yunus ditelan ikan besar? Karena Yunus tidak taat kepada Tuhan. Adik-adik, sebuah ketaatan kepada Tuhan bisa tercermin ketika adik-adik pun taat kepada orang tua, kepada papa, kepada mama, kepada opa, oma, atau kepada kakak dan adik. Bentuk ketaatan bisa bermacam-macam. Misalnya, taat ketika harus pergi ke sekolah, taat ketika harus mengerjakan pekerjaan rumah, taat ketika banyak hal yang dikerjakan dengan baik dan adik-adik membuat papa mama tersenyum bahagia. Itulah sebuah ketaatan. Tuhan menginginkan adik-adik juga taat dalam melakukan segala sesuatu, misalnya renungan di malam hari. Bagi adik-adik yang tidak bisa membaca, bisa minta tolong papa mama membantu dalam belajar firman Tuhan di malam hari. Jangan tidak taat ya adik-adik, nanti dimakan ikan besar loh. Om Roni cuma bercanda. Tidak ada ikan besar yang makan adik-adik. Siapa yang mau jadi orang taat seperti Yunus? Angkat tangannya. Wah, ternyata banyak yang angkat tangan ya. Biar dengan adik-adik, ketika adik-adik taat, adik-adik banyak membuat perubahan bagi sekitarnya, dan yang pasti adik-adik juga berdampak terhadap sesama. Begitu ya adik-adik. Pesan Om Roni, selama pandemi corona ini, adik-adik harus nurut sama papa dan mama. Tetap di rumah, belajar di rumah, jangan nakal dengan kakak atau adik. Jangan lupa setiap aktivitas adik-adik mesti cuci tangan, dan ketika adik-adik bepergian ikut papa dan mama, jangan lupa pakai masker ya. Tetap jaga sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Yunus mengajarkan kepada kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, menjadi anak-anak-Mu yang baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati kami setiap hari, berkati Papa, Mama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu kami kembalikan kepada Kak Jeke dan Kak Ii. Nah, tadi udah mendengarkan firman kan? Udah dong. Siapa yang mendengarkan? Nah, kalau udah mendengarkan, tadi ceritanya tentang apa ya? Tadi kalau nggak salah ceritanya tentang Yunus ya. Yunus kenapa kak? Yunus tuh nggak taat, makannya dimakan ikan. Ikannya kecil atau besar? Besar banget. Makanya muat buat Yunus sampai di perutnya. Nah, kita mau menutup sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Jangan sedih, minggu depan kita akan ketemu lagi. Nah, sebelum kita menutup, kita mau berdoa penutup dulu yuk. Oke, kita tutup. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. untuk penyertaan-Mu. Tuhan boleh membimbing kami di acara sekolah minggu. di acara sekolah minggu. Berkati Tuhan supaya kami boleh taat untuk mengikuti firman-Mu. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita menutup lagi nih, kita mau pujikan
pujian lagu terakhir ya untuk menutup sekolah minggu kita. Kita pujikan lagu apa nih Kak? Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan. Musik. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.